Apa kan aku udah tahu perbedaannya nih. Ada nggak sih tips buat aku dan teman-teman di rumah mungkin cara memilih instrumen trading itu seperti apa? Potensi cuan dong. Potensi cuan. Semakin volatilitas tinggi, semakin cuannya bisa kita dapat nih poinnya. Guys, selamat datang di YouTube MIFX di episode kedua Melek Forex bareng MIFX. Bersama saya Albert dan ditemani oleh Pak Dwi. Hai. Pak Dwi, aku mau nagih janji nih. Di episode sebelumnya, kita kan udah janji mau ngebahas soal mana sih yang paling cuan antara saham, kripto, sama forex. Ya, semuanya bisa bikin cuan. Tergantung nih pengenalan tentang produk, kemudian pengenalan tentang diri Anda sendiri sebagai investor atau sebagai traders. Menarik nih Pak, sebagai investor atau trader, memangnya investasi sama trading itu dua hal yang berbeda? Beda, hal yang berbeda. Pertama sekali yang membedakan adalah jangka waktu. Kalau Anda sebagai investor berarti jangka waktunya relatif lebih panjang dibandingkan kalau Anda sebagai trader, jangka waktunya lebih pendek. Oke. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah banyaknya transaksi, frekuensi transaksi. Kalau sebagai investor berarti frekuensinya lebih jarang karena kan jangka panjang. Ya, kalau sebagai trader Lebih sering dan lebih cepat biasanya seperti itu. Oke, mungkin aku kasih contoh biar lebih jelas nih Pak ya. Kalau misalnya aku masuk posisi hari ini, terus aku ambil profitnya 10 tahun ke depan. Investasi artinya Pak. Kalau misalnya aku masuk posisi pagi ini, terus aku ambil profitnya malam ini. Sebagai trader. Oke, jadi jelas nih Pak. Mungkin kita bisa langsung masuk nih ke pembahasan perbedaan produknya nih Pak. Antara saham, kripto, sama forex. Pertama, kalau saham, produk yang dimanfaatkan adalah kepemilikan saham perusahaan. Oke. Yang difasilitasi oleh pasar modal. Ya. Kalau kripto itu memanfaatkan pergerakan dari mata uang digital, Bitcoin, Ethereum, Doge, dan macam-macam banyak tuh. Banyak banget ya Pak. Kemudian forex itu memanfaatkan pergerakan harga di mata uang negara, rupiah, US dollar, yen, banyak juga tuh mata uang negara pokoknya Pak ya. Iya. Tapi aku bukannya pernah dengar Pak, di trading forex itu bisa ada yang namanya trading komoditi, indeks saham. Tentang hal itu kayaknya panjang deh kalau ceritain sekarang. Lebih bagus kita pakai segmen tersendiri tentang stock index, tentang komoditi, tentang energi. Ya kalau kita bahas di sini nanti jadinya melebar nggak selesai-selesai ya Pak ya. Oke, tadi kita udah berbicara soal perbedaan produknya. Selain itu ada perbedaan apa lagi sih Pak? Waktu perdagangan. Waktu perdagangannya beda? Ya, beda. Kalau saham kan waktu perdagangan mengikuti jam kerja bursa. Kalau di Indonesia kan dimulai jam 9 sampai jam 5 sore. 8 jam. 8 jam. Iya. Kalau di itu setiap hari apa tuh Pak? Oh iya, hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hari Senin sampai hari Jumat. Iya. Oke. Hari libur, tanggal merah libur. Oke. Ya kan? Kalau di kripto itu 24 jam. 7 hari 24 jam. Full artinya Pak ya? Full. Sabtu Minggu juga berputar. Oke. Kalau di forex 5 kali 24 jam perdagangan aktif. Dari Senin sampai Jumat. Tapi Sabtu Minggu ada istirahat. Istirahat dulu dong. Iya, kalau misalnya sampai Sabtu Minggu juga harus mantauin chart tuh Pak, kan lama-lama nggak sehat juga ya. Iya, makanya biar Senin fresh gitu. Aku juga pernah dengar Pak soal arah pasar, tapi aku juga nggak ngerti. Itu beda-beda ya Pak? Beda-beda. Kalau di saham nih, arah pasarnya hanya satu, buy only. Buy only. Ya, one way, dari beli di harga terendah, kemudian dilepas di harga tertinggi atau sesuai dengan target dari nasabah. Oke, kalau kripto? Kripto sama, membeli di harga rendah, dilepas di harga tinggi. Tapi memang di luar negeri sudah dua arah tuh, tapi Indonesia baru satu. Oke, di Indonesia baru satu. Kemudian kalau di forex dua arah, membeli di harga rendah, dilepas harga tinggi, menjual di harga tinggi, dilepas di harga rendah. Two way opportunity. Oh, jadinya nggak perlu pusing harganya lagi tinggi atau lagi rendah, itu bisa dua-duanya jadi kesempatan ya Pak? Ambil peluang di situ. Menarik Pak, menarik. Selain itu nih Pak, aku juga pernah dengar yang namanya volatilitas. Tapi jujur aja, kalau ngomongin volatilitas, aku kurang ngerti maksudnya itu sebenarnya apa sih? Mungkin bisa dijelasin dulu. Minimal volatilitas itu membaca tentang harga rendah dan harga tinggi. Oke. Dalam satu hari, dalam 4 jam dan 1 jam. Paling mudah kita contohin 1 hari deh. Oke.
rentangnya tinggi atau rendah, atau kecepatan harga yang terjadi. Ketika ada berita besar, itu biasanya harga cepat nih. Naik turunnya cepat gitu Pak ya? Cepat, volatilitas namanya juga. Nah itu perbedaannya kalau di saham crypto forex gimana tuh Pak? Kalau di saham, volatilitasnya relatif lebih rendah. Oke. Kalau di kripto, itu pada saat tertentu dia diam, tapi di saat tertentu dia tiba-tiba bisa loncat. Oh itu jadi agak lebih susah diprediksi juga ya Pak ya? Iya. Forex gimana tuh Pak? Forex volatilitasnya relatif stabil. Volatilitas stabil. Stabil. Ada lebih tinggi daripada keduanya ini. Tinggi tapi stabil gitu Pak ya, konsisten. Ya. Nah, volatilitas ini pengaruhnya memang ke apa sih Pak? Potensi cuan. Potensi cuan. Semakin volatilitas tinggi, semakin cuannya bisa kita dapat nih poinnya. Iya, apalagi sebagai trader nih Pak, kan naik turun, bisa beli di bawah, jual di atas gitu Pak ya. Tapi resikonya juga gimana tuh Pak? Resikonya juga pasti mengiringi. Nah, bagaimana cara kita mengelola resiko ini nanti yang harus kita pelajari. Benar. Nah, teman-teman di rumah kan juga ingat nih, di video sebelumnya kita udah bahas. Kalau resiko itu nggak perlu ditakuti, tetapi harus bisa dikelola ya Pak? Betul. Oke, kita udah berbicara soal volatilitas, tadi waktunya, produknya beredanya seperti apa. Ada yang ketinggalan nggak Pak? Maturity. Maturity? Ya, kontribusi data. Sudah dewasa atau belum? Sudah memberikan kontribusi belum untuk menganalisa ke depan? Semakin datanya semakin banyak, berarti analisisnya semakin valid. Oke. Ya. Kalau di saham, itu sudah mature. Saham. Kalau di kripto, itu dimulai adanya aja kan tahun 2008. Artinya umurnya aja baru 14 tahun ya? Ya, itu yang tertua ya. Belum yang sekarang tuh ada yang baru-baru lagi tuh. Oh iya betul Pak. Ya kan? Pasar paling bungsu di pasar finansial. Kripto. Produk paling bungsu di pasar finansial, kripto. Kalau di forex, sudah mulai ada pasar forex itu abad 17 terdata kita. Wah, di sejarah. Udah lama banget dan datanya pasti banyak banget ya Pak ya? Banyak banget. Nah, banyaknya data ini memberikan keleluasan kita untuk memprediksi karakter dari harga. Apa kan aku udah tahu perbedaannya nih. Ada nggak sih tips buat aku dan teman-teman di rumah mungkin cara memilih instrumen trading itu seperti apa? Tujuannya seperti apa? Kalau aku pemula belajar dulu nih Pak, ngetes dulu. Oke, kalau tujuannya pemula berarti harus mengenali karakter dari produk, kemudian harus mengenali karakter diri sendiri. Preferensi risiko itu ada 3, sebagai agresif, kemudian moderat, dan konservatif. Kalau agresif itu lebih berani yang berisiko, risk taker. Kalau konservatif, dia menilai risiko itu sangat hati-hati. Main aman ya Pak ya? Main aman. Dan moderat, kombinasi keduanya. Oke, dan artinya kalau misalnya trader yang udah lama nih, bukan pemula ya, udah mau cari cuan, pasti udah tahu tuh profil resikonya seperti apa dari diri dia sendiri gitu Pak ya? Disesuaikan dengan produk yang dihadapi saat itu seperti apa. Oke. Nah, teman-teman di rumah yang mau coba trading forex bisa download aplikasi MIFX. Di sana nanti bisa dapetin akses video edukasi gratis dan dana virtual sebesar 10.000 USD. Bisa coba-coba tuh Pak buat trading demo. Link downloadnya ada di kolom deskripsi ya. Oke Pak, aku mau kasih bocoran nih buat teman-teman di rumah. Berikutnya kita akan bahas soal pilihan produk saat trading forex. Oke. Tadi kan kita udah nyentil dikit tuh, ada komoditi, ada namanya indeks saham. Nah itu kita bahas di video berikutnya ya Pak ya. Oke. Nah buat teman-teman biar nggak ketinggalan video kita berikutnya, pastiin udah subscribe, nyalain tombol notifikasi ya. Dan jangan lupa nih, kalau kalian suka sama video ini, like, komen. Gitu Pak ya. Oke. Sekian pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa. Bye.